Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Puji Tuhan, apa saudara bersuka cita? Mari kita bersama-sama akan melanjutkan pemahaman Alkitab ini. Ada orang bilang, apa gunanya sih pemahaman Alkitab? Ya, apa faedahnya dan sebagainya. Saudara, bukan cuma kita dirubah oleh pengajaran, tapi kita juga akan bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Jangan orang itu sudah 30 tahun, misalnya, ikut Tuhan, tetapi pengetahuan firman Tuhan itu masih sangat minim. Seperti SD misalnya begitu, umur 35 tahun atau umur 50 tahun masih SD kelasnya. Tentu itu tidak lucu, ya. Jadi kita mau bertumbuh terus di dalam segala hal. Ya, perubahan itu salah satu, itu mutlak. Kalau kita mendengar firman Tuhan kita tidak diubahkan, maka tampaknya seperti firman Tuhan itu tidak punya kuasa. Tetapi kalau dia tidak dirubah, orang lain dirubah, maka yang salah siapa? Firman atau yang A atau yang B? Yang salah adalah yang B yang tidak berubah. Sebab A dengan firman Tuhan dia dirubah. Ya, Tuhan Yesus terang-terangan memberitahukan ada 4 macam tanah, yaitu yang pertama pinggir jalan, dijadikan jalanan. Yang kedua tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga tanah yang berduri-duri, semak. Yang keempat tanah yang baik, yang bisa menghasilkan 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Nah, dari 4 itu cuma 1 yang baik. Berarti 25% saja yang berhasil. Saya berdoa kepada Tuhan jangan cuma 25% dari jemaat Petra yang bertumbuh, yang dirubah, yang mengalami mujizat, ya, melalui firman dan kuasanya dan sebagainya. Ya, kalau bisa Tuhan saya minta paling sedikit 50% atau 75%. Seringkali kita tanya, berapa jemaatmu? Oh, ada 6.000. Kamu berapa jemaatmu? Oh, 10.000. Wah, ya 10.000 rasanya lebih berhasil. Ternyata tidak, saudara. Ya, karena apa yang dilihat oleh manusia tidak sama dengan apa yang dilihat oleh alam. Alam melihat hatinya. Biar badannya dempal seperti Eliab, saudara-saudara daripada Yusuf. Bukan Yusuf. Saudara dari Daud. Daud itu wajahnya masih imut-imut. Kemudian badannya agak pendek. Tidak cocok jadi raja. Saudara, tetapi Tuhan bilang ini. Urapi sekarang. Samuel
sekalipun nabi senior bisa keluputan saat itu. Ya, dia bisa mengatakan, wah ini tidak cocok jadi raja. Itu, kenapa ini tidak cocok, itu cocok. Karena dia melihat figur manusianya. Dia lepas dari dari hatinya, sedangkan Allah melihat hatinya, Allah mentes hatinya. Apa sebabnya? Sebab Allah tidak mau terjadi Saul kedua. Saul satu sesi saja sudah cukup. Ya. Apa sebabnya? Saul badannya tinggi, besar. Kalau dia berdiri, semua orang Israel yang paling tinggi itu sampai di pundaknya dia. Jadi dia dari pundaknya sampai kepala kelihatan semua orang. Ya, tapi Tuhan tidak tertarik dengan itu. Ya, tidak salah, bukan dosa, figur bukan dosa. Tapi kalau itu kita mau jadikan ukuran untuk menjadi raja Israel, Tuhan keberatan. Sebab Tuhan tidak mau mengulangi masalah seperti Saul. Tuhan bilang, urapi sekarang. Dan Samuel berdiri, dia urapi orang yang tidak pantas untuk jadi raja, tidak cocok figurnya, terlalu pendek, ya, sekolahnya mungkin sekolah domba-domba, ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Seringkali kita menjadi stres karena kita memandang dari sudut pandangan yang berbeda dengan Allah yang memandang. Saya bicara soal stres ya. Bagaimana, apa sebabnya kita bisa stres? Ya, mungkin orang berkata kalau orang duniawi stres, ya sudah dia tidak punya Tuhan Yesus, dia tidak punya firman Tuhan. Tapi mengapa orang Kristen sendiri juga bisa stres? Masih bisa stres. Stres atau tidak stres itu pilihannya dia. Ya, banyak percobaan-percobaan yang saya alami, maafkan sebentar, yang mengarah saya untuk menjadi stres, depresi. Tapi begitu saya mulai mau depresi, baru mau depresi. Saya tidak Tuhan, saya tidak mau, saya mengambil keputusan untuk tidak mau lagi stres. Apapun datang, masalah bukan bukan acu tak acu, bukan. Ya. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang acu tak acu juga. Saya mau menjadi hamba Tuhan yang peka. Tapi saya juga harus mengambil keputusan pada saat ada percobaan-percobaan, ada tantangan-tantangan, ada masalah-masalah yang tampaknya begitu menakutkan, ya, begitu besar. Kemudian saya harus memilih. Saya ingat, ya Tuhan, saya tidak mau pilih menjadi stres. Saya tidak mau pilih, itu keputusan saya. Ya, kalau orang stres dan frustrasi dan kemudian ditanya kenapa kok bisa frustrasi? Ya nasib saya memang begitu. Tidak. Nasib, Alkitab tidak mengatakan nasib kita bisa membuat kita menjadi stres. Tapi keputusan, hidup ini begitu bangun, selalu ada keputusan-keputusan. Saudara mesti mengambil keputusan, pagi ini pergi kemana, ya siang pergi kemana, sore ketemu dengan siapa, malam berjumpa dengan siapa. Itu keputusan-keputusan yang sudah tidak mau, sudah coret, tidak jadi ini. Ya, jadi saudara, atas suatu kesalahan yang kita lakukan, kita tidak bisa menyalahkan orang lain gara-gara kesalahannya dia, saya menjadi stres. Ya. Kecuali kalau anak kecil, makanya kita tidak boleh terus menjadi anak Tuhan yang seperti anak kecil. Dalam kejahatan kita mesti menjadi seperti anak kecil. Anak kecil polos, ada ayatnya dalam 1 Korintus. Dia polos, dia tidak tahu apa itu kejahatan. Bagaimana dia bisa melakukan, sedangkan dia tidak tahu membedakan ini jahat, ini tidak. Jadi anak kecil tidak bisa mengambil keputusan. Anak kecil rohani juga begitu. Anak-anak rohani tidak bisa mengambil keputusan. Biasanya ikut ke sini, orang pergi ke sana, ikut ke sana, kembali lagi ke situ, kembali. Ya, tidak bisa mengambil satu pilihan. Nah itulah sebabnya bahaya sekali kalau kita hidup sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang begitu penuh dengan hiruk-pikuk dan sebagainya. Dan kita masih terus menjadi anak-anak kecil. Dalam soal itu, dalam soal rohani, kita harus belajar bertumbuh sampai kita bisa mengambil keputusan. Tidak, saya tidak mau berduka, saya tidak mau susah, saya tidak mau stres, saya mau memuji Tuhan. Saya mau memuji. Ya, seringkali Tuhan kalau menegur saya enak, paling gampang. Menegur Paulus Yedidia. Ya, kalau saya mau ini, mau itu, mau stres dan sebagainya, Tuhan bilang, kamu sih sudah khotbah jangan stres. Kok kamu sendiri sekarang yang mau stres? Iya Tuhan, saya minta ampun. Lebih gampang khotbah daripada melakukan.
Tapi Alkitab bilang kalau berkhotbah tapi tidak melakukan apa yang dia khotbahkan itu pendusta. Begitu banyak pendeta-pendeta pendusta, hamba-hamba pendusta, pelayan-pelayan pendusta, ya, diakan pendusta. Kecuali di sini tidak, kalau ada bertobat. Guru-guru sekolah minggu pendusta, kaum wanita pendusta, ya, kaum pria sejati pendusta, yang tidak sejati sama-sama hidup di itu. Ya. Saudara, kita tidak mau menjadi orang yang pendusta, karena Allah mendengar. Tapi kalau firman Tuhan itu disampaikan dan sudah dialami oleh yang menyampaikan, firman Allah itu berubah menjadi kuasa Allah yang bisa merubah hidup manusia. Mengapa firman Tuhan tidak bisa merubah hidup manusia? Yang ngomong aja belum berubah, bagaimana mau mengharapkan orang lain berubah? Bisa mengerti? Tapi kalau pembicaranya, pendetanya mau diubahkan oleh Tuhan, maka tinggal tunggu giliran saudara satu demi satu akan dijamah oleh Tuhan. Dan begitu Anda dijamah Tuhan, Anda berubah menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara, bagaimana cara mencegah depresi? Saya mau tunjukkan tadi kepada saudara bahwa orang Kristen pun tidak luput dari depresi. Depresi atau stres atau tekanan atau tantangan. Ya, bahkan hamba Tuhan pun tidak luput dari depresi kalau dia tidak mengambil keputusan yang benar. Contohnya, saya tidak kasih contoh hamba Tuhan yang kecil, tapi yang besar. Itulah orang yang namanya Elia. Katakan Elia. Ya, siapa yang kenal sama Om Elia? Coba angkat tangan. Ya, kenal di dalam Alkitab. Ya, mari kita buka di dalam kitab 1 Raja-Raja. Pasal yang ke-17. Pasal 19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-3. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Ya, Elia baru saja menurunkan hujan halilintar, hujan api, membakar semua persembahan yang di atas mezbah yang dia buat. Dan luar biasa, sedangkan orang-orang Baal itu tidak minta juga menurunkan api dari dewa Baalnya, tapi tidak ada halilintar pun tidak ada, korek api pun tidak datang, tidak ada sekelumit pun cahaya daripada api yang turun. Tapi Elia ketika dia berdoa kepada Tuhan, api langsung turun, habis. Untung tidak kena orang pada waktu itu, ya, dahsyat sekali. Nah, setelah itu Ahab pulang kasih tahu sama nyonya Ahab, ya, Mami, itu Elia dahsyat katanya, bukan Tuhan. Elia itu dahsyat, ya, persembahan yang disirami dengan air 12 ember sampai basah semuanya, seperti sungai di kiri kanan. Itu dilalap satu kali saja, bets, habis. Sedangkan orang-orang dewa-dewa nabi-nabi Baal, nabi palsu, mereka sampai menoreh, ya, berdarah di mana-mananya, tidak ada satu suara pun turun memberitahukan kepada mereka sudah diterima persembahannya. Nah, akhirnya Elia berkata, bunuh semua 850 nabi Baal, semuanya dibunuh. Perkataan Elia itu ada kuasa seperti Allah sendiri berbicara. Hebat, urapannya luar biasa. Ya, saudara, Elisa adalah pengikut berikutnya, bekas anak buahnya Elia, dan dia mendapatkan dua kali roh dan urapan daripada Elia. Tetapi kuasa masih ada pada Elia. Elia masih yang terbesar. Ya. Nah, setelah itu Ahab memberitahu kepada istrinya, dan istrinya marah sebab istrinya adalah pengikut dewa Baal. Dia yang menghidupi 850 nabi-nabi Baal itu. Setiap hari mereka makan dari siapa istrinya namanya?
Sebel, ya sebel. Ya. Saudara, begitu marah sekali Isabel itu, kemudian dia perintahkan, dia kasih surat ultimatum kepada Elia, besok pagi jam seperti ini kamu akan aku jadikan sama seperti 850 Nabi Baal. Artinya besok pagi akan digorok dia, juga akan dibunuh. Bagaimana kalau saudara berdiri di tempatnya Elia? Saya bisa bilang, aku mengucap syukur. Betul? Haleluya 12 kali, haleluya. Kenapa haleluya? Mau dibunuh. Haleluya. Tidak, Elia merespon, bereaksi sama seperti orang biasa. Sama seperti yang bukan hamba Tuhan. Ya, dia jadi begitu nervous, dia begitu ketakutan, gemetar, dia pergi, dia lari keluar dari negeri Israel supaya jangan Raja Ahab bisa tangkap dia. Ya, kalau di luar batas, tapal batas. Nah, tapi malam itu dia tidak kuat, dia tertidur di sebuah pohon, di bawah sebuah pohon. Dan dia bilang, Tuhan saya minta mati saja, saya sudah ketakutan. Besok pagi saya dijadikan sate sama si Isabel itu. Ya. Aku tidak tahan Tuhan, aku stres Tuhan, aku depresi Tuhan. Siapa? Nabi yang luar biasa. Rupanya Nabi pun tidak kebal terhadap depresi, terhadap tantangan, terhadap hal-hal yang bisa membuat dia jadi stres. Ternyata dia mengalami itu. Semua orang tidak kebal terhadap stres. Musa juga pernah mengalami seperti itu. Daud juga pernah mengalami seperti itu. Orang-orang besar dalam Alkitab kalau saya periksa, mereka semua tidak kebal terhadap stres. Musa juga stres, minta mati. Ya, tapi jangan sudah pulang-pulang terus, oh Tuhan tadi pendeta Paulus bilang minta mati, aku juga minta mati. Nunut satu orang, tak bisa saudara. Ya, nah luar biasa pada waktu itu Tuhan datang kepada Elia, dan Tuhan tidak mengatakan, Elia, kamu hambaku yang tidak setia, kamu yang tidak percaya, kamu yang panik sekarang, kamu ini tidak pantas jadi hambaku, aku turunkan sekarang. Ya kamu tidak boleh, tidak ada kesalahan apa-apa, hanya dia stres, ketakutan, saudara. Ya. Tapi Tuhan tidak berbuat seperti itu, Tuhan malah memberikan makan, ya ini makan, minum, habis dia makan, minum, tidur lagi. Rupanya kurang mempan. Kasih lagi, makan, minum lagi. Habis itu dia baru bisa berjalan 40 hari, 40 malam tanpa berhenti sampai di luar tapal batas Israel. Bayangkan saudara, 40 hari, 40 malam. Ya, luar biasa. Saudara, kalau ada kata saudara punya mobil Toyota atau apa saja, dijalankan 40 hari, 40 malam, tidak berhenti. Berhenti sebentar untuk apa ini itu, setelah itu jalan lagi. Tidak pakai ditambah bensin lagi. Bensin yang hari pertama diisikan, itu sampai hari ke-40, enggak habis-habis. Dan tidak mogok, tidak rewel. Ya, semuanya baik, jalan terus sampai di tempat tujuan. Saya bilang mobil begitu tuh mobil ajaib. Kasih nama ajaib saja, bukan Toyota. Ajaib atau Toyota ajaib. Ya. Adakah mobil yang bisa begitu 40 hari 40 malam? Enggak ada. Tapi ini melebihi daripada mobil yang tadi. 40 hari 40 malam dia jalan. Dia jalan terus. Mungkin jalannya cepat. Jalan cepat. Saudara. Tidak pakai makan lagi, tidak ada makanan. Ini makanan yang pertama dan terakhir sampai dia 40 hari. Ya, dia berjalan keluar energi, tapi dia tidak kehabisan, dia tidak lemas, dia tidak mengalami sesuatu yang merusak kesehatannya dia. Berkat makanan yang Tuhan berikan kepada dia, yaitu roti dan sebagainya. Itu sekarang adalah perjamuan kudus dan firman Tuhan.
Terlalu banyak orang Kristen makan perjamuan suci seperti kebiasaan. Jangan. Kalau kita makan seperti kebiasaan, kurang berarti. Sama dengan roti yang lain, sama dengan emping yang lain, sama dengan ya alkohol, ini bukan anggur yang lain. Ya. Tapi kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara makan minum tidak dengan kebiasaan, kuasanya luar biasa. Amin. Kuasanya luar biasa. Percobaan tantangan yang sedahsyat yang dihadapi oleh Elia pun saudara bisa menang. Bukan karena kita yang menang, tapi karena ada sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam kita, itulah kasih karunia. Selalu saya kembali kepada kasih karunia, kasih karunia. Ya, adapun kita juga mesti berjuang. Ya, memang betul kita mesti berjuang. Kita tidak boleh tidur-tidur saja dan kemudian bilang, ya kasih karunia Tuhan, nanti semuanya jadi baik dan sebagainya. Kita juga mesti berjuang. Kita juga mesti maju. Harus ada action, harus ada keputusan sebenarnya action. Harus ada pilihan apa yang sudah pilih, Tuhan atau apa yang lain. Nah, setelah saudara dalam action itu, saudara mengharapkan kasih karunia Tuhan. Tuhan, kalau aku bisa selesaikan ini, itulah kasih karunia. Bukan bisa selesai, luar biasa. Siapa yang tidak kenal? Bos, big boss. Ya, tidak demikian. Tapi dia memuliakan Tuhan. Banyak orang pikir di dalam gereja saja kita bisa memuliakan Tuhan. Tidak, di pabrik saudara juga bisa. Ya, di kantor saudara juga. Banyak peluang yang tidak dipakai oleh orang-orang Kristen karena takut. Ya, bukan ekstrim, saya tidak mengajar ekstrim, tetapi kita wajar-wajar saja. Saya kira kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan di dalam percobaan, kemudian Tuhan tolong sama saudara, maka itu hal yang normal. Kalau saudara cerita sama teman di kantor, sedang kongko-kongko, sedang makan siang, ya, sedangkan dia juga punya masalah. Ya, istriku sekarang ini kena kanker rahim, ya sudah sampai level 7, ya. Oh, saya juga, istri saya pernah begitu, ya. Terus bagaimana? Pergi kemana? Pergi dokter mana? Pergi dokter Tuhan Yesus. Lantas dia cerita di situ, ya. Dan istri saya dijamah dan disembuhkan sekarang. Kepingin toh? Kepingin? Kamu kepingin? Ya. Ayo ikut sama saya. Nanti hari Minggu kita pergi gereja. Kita mau dengar firman Tuhan lebih dulu. Banyak orang Kristen dan gereja memancing dengan cara-cara kesembuhan lebih dulu, mujizat lebih dulu. Makanya banyak orang dapat mujizat, dapat kesembuhan, tapi satu waktu dia kembali lagi sakitnya. Karena apa? Dia datang cuma untuk sesuatu. Tidak salah, ya, kesembuhan tidak salah. Ya, di sini juga ada banyak kesembuhan terjadi. Yang salah adalah prioritas. Yang mestinya didulukan, dinomorduakan, yang mestinya dinomorduakan, didahulukan. Siapa yang mesti didulukan? Carilah kerajaan sorga dengan firman Tuhan. Kerajaan sorga itu firman, hal-hal yang rohani, pertobatan, datang sama Tuhan, mengakui segala dosa kita, dan kita dihapuskan dosa kita, kita bertobat dan kita dijadikan manusia yang baru. Itu kerajaan surga. Itu yang mesti didulukan dalam Matius 6 ayat 33. Tapi itu secara nomor 2 atau terakhir. Jadi alias dia datang cuma mau minta kesembuhan. Dia datang cuma minta kesembuhannya sendiri tidak salah. Tapi mendahulukan itu lebih dari kerajaan surga, itu yang salah. Bisa mengerti saudara? Suatu waktu pendeta Osborne, sekarang sudah umur 70 lebih dia, dari Amerika, mengadakan kampanye tahun 55 di Surabaya, di Tanah Lapang. Itulah kampanye yang pertama kali diadakan di Tanah Lapang, ya, di daerah Tanjung Perak, Surabaya. Dan hari pertama sampai 2 minggu berturut-turut. Hari pertama orang sudah, wah, jaga-jaga, ya, dahsyat katanya, kesembuhan ilahi luar biasa. Ya, dia kalau mendoakan orang sakit caranya begini, lain lagi. Setelah dia bawa firman Tuhan, dia bilang, siapa di sini yang tuli? Nomor 1 tuli, bukan buta. Tuli. Siapa? Angkat tangan. Oh, angkat tangan, semua orang yang tuli-tuli angkat tangan. Ya. Kenapa dia dulukan orang tuli? Sebab supaya bisa mendengar, sebab perlu mendengar. Sebab kalau dia tidak mendengar Injil, iman tidak bertumbuh. Nanti pendeta Osborne dianggap seperti dukun. Ya, sama saja begitu. Nah, jadi dia dahulukan orang tuli.
Saya minta 5 orang tuli maju di atas mimbar sih. Mimbarnya tinggi sekali. 5 orang. Ya, dia melihat orang ini, dia bisa melihat orang itu punya iman atau tidak. Yang 5 ini dia panggil ke depan. Terus suruh masuk ke di sini dan dia berdoa sederhana dalam nama Tuhan Yesus. Telinga-telinga yang buntu, yang sudah mampet, yang sudah tertutup tuli, terbukalah sekarang. Efata ada terbuka. Luar biasa saudara, mereka terbuka semua. Diajak omong bisa jawab. Ya, wah, luar biasa. Orang berapa puluh ribu itu memberi tangan, aplaus dan sebagainya. Sekarang orang ini disuruh turun. Nah, sekarang dia bilang tidak mungkin saya tidak memungkinkan untuk saya turun mendoakan satu demi satu orang tuli. Ya, kalau yang datang itu 30-50 ribu, ya sampai kapan? Ya, ini dia mulai dari jam 3 siang sampai jam 6, setengah 7 sudah maghrib. Sekarang saudara-saudara yang tuli, masukkan jari ke tangan, ke telinga saudara. Wah, orang-orang masukkan, ada yang sini, ada yang dua-dua tuli. Ya, saya ikut setiap hari, tidak pernah saya kosong, tidak pernah bolong. Padahal saya masih umur 5 tahun. 11 tahun ikut sama mama ya. Saudara, luar biasa. Setelah amin didoakan, sebagian besar bisa mendengar. Wah, luar biasa. Ya. Tetapi hari pertama dia bilang ini hari saya tidak membuat, bukan maksudnya dia yang membuat, tapi Roh Kudus yang ada dalam dia. Tidak mengadakan kebaktian doa orang sakit. Wah, semua kecewa, semua lemes. Karena mereka datang, yang lemes itu, yang kecewa adalah orang yang datang untuk mendapat kesembuhan jasmani. Tapi Osborne bilang, ada satu yang lebih penting yang saudara mesti terima sekarang sebelum saudara disembuhkan. Apa itu? Firman Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang saya mau beritakan kepada saudara. Dan kalau saudara percaya, saudara terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Besok pagi, besok sore, kita akan berdoa untuk orang-orang sakit. Jadi sekarang hari pertama, dia bangkitkan lebih dulu imannya. Termasuk 5 orang dibawa ke depan tuh. Membangkitkan imannya umat. Ya, karena mereka melihat semua 5 itu bisa mendengar. Ini satu sekelumit. Ya, bagaimana kita perlu mencari Tuhan lebih dulu daripada segala hal yang lain. Tidak perlu kesembuhan dijadikan pancingan. Tidak perlu mujizat dijadikan pancingan. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, itu adalah mujizat yang terbesar. Pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan dan saudara dijamah oleh Tuhan, saudara dibaharui oleh Tuhan, saudara dirubah oleh Tuhan, itu mujizat yang pertama. Sampai hari ini, siapa pendeta yang barusan datang? Yang datang ke Jakarta? Benny Hinn. Sampai hari ini Benny Hinn mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan, Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dan saudara jangan datang kepada saya, saudara datang kepada Tuhan. Saudara, apakah kalau kita mau mengalami mujizat, kesembuhan, harus mendatangkan Benny Hinn ke sini? Kontrak 1 bulan, sekian ratus juta? Tidak perlu. Tetapi iman saudara yang diperlukan oleh Tuhan. Biar saudara datang ke Benny Hinn, kalau iman saudara tidak bertumbuh, ya sama saja. Ya, jadi saudara, Elia dalam keadaan depresi, didatangi Tuhan, dan dia mulai dikuatkan kembali. 40 hari, 40 malam dia berjalan dengan tenaga yang tadi dia makan roti tentu tidak terlalu banyak, dengan daging yang tidak terlalu banyak, dia makan, ya, kekuatan firman Tuhan di luar biasa. Amin. Saudara, saya mengalami mujizat lebih daripada Nabi Elia. Saya bukannya 40 hari, 40 malam berjalan dengan kekuatan firman Tuhan seperti Elia. Saya sudah 40 tahun berjalan terus, ya, berjalan dalam perjalanan rohani saya.
Dan saya bersyukur sampai hari ini, tahun ini 40 tahun saya melayani Tuhan, mulai dari tahun 67 sampai tahun 2007. Dan Tuhan tetap menyertai saya oleh sebab saya mengasihi kepada Dia dengan segenap hatiku, dan saudara-saudara juga boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati saudara. Ya. Saya boleh bersaksi dalam nama Tuhan bahwa selama 40 tahun saya berjalan bersama dengan firman Allah ini. Dan ini kitab yang luar biasa. 40 orang nama yang menulis, tapi tidak bertentangan satu dengan yang lain. Malah dari perjanjian lama itu seperti ada benang merah yang bermuara pada pengorbanan Kristus di atas salib. Seperti Yesaya 53 itu bicara tentang Yesus di salib. Dengan darah, dengan berlumuran dan sebagainya. Ya, dan banyak kitab-kitab. Setiap kali kalau mereka berbuat dosa, mereka bawa kambing kemudian ditaruh di atas mezbah, dan imam besar, imam mengorbankan. Itu menunjuk gambaran daripada salib Tuhan. Amin. Hanya belum ditunjukkan terus terang. Inilah korban Kristus. Karena waktunya itu Kristus belum datang. Tapi 2000 tahun yang lalu sudah datang. Dan semua digenapi di dalam Dia. Saudara, jangan kita mengabaikan firman Allah. Jangan saudara datang untuk lain perkara kecuali untuk mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya, dan dikuatkan dan dihibur kalau saudara susah. Haleluya. Siapa di istri yang susah? Selama saudara punya hubungan dengan Tuhan yang baik, selama fokus saudara tertuju kepada hal yang positif. Tuhan bilang kepada saya, Paulus, kamu tidak usah sibuk perkara-perkara lain. Ya, fokuskan saja dirimu itu kepada aku dan firmanku, kepada aku Bapakmu yang di surga. Ya, dan saya terima itu. Memfokuskan diri saya. Sebab kalau tidak, berbahaya. Seorang hamba Tuhan juga bisa akhirnya tidak berfokus kepada Yesus lagi, berfokus kepada perkara-perkara ya, hal yang negatif, yang ini, itu dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau supaya kita semua berfokus kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Saudara, dan itu rahasia daripada kekuatan kita. Kita tidak mau jadi lemah. Nah, sebetulnya yang dinamakan depresi itu penyebabnya apa? Ada orang bilang, penyebabnya ini. Itu semua datang dari luar diri kita. Ya, jadi depresi karena ini dan sebagainya. Ada yang bilang begini, saya menjadi depresi karena keadaan saya dalam hati saya. Memang penyebabnya itu dari situ. Masalah itu dari dalam. Dia sudah banyak terluka, banyak kepahitan, tidak pernah terselesaikan. Ada penolakan, ada keangkuhan, ya, dan sebagainya. Nah, ada satu orang mengatakan begini, persentase orang menjadi lemah, depresi, paling sedikit yang menyebabkan itu, paling sedikit itu datang dari luar. Ada percobaan, wah depresi. Ada tantangan, wah stres. Tapi dia berkata, itu menurut penyelidikan cuma kira-kira 10-20% hal-hal yang dari luar yang bisa membuat kita stres. Lantas 80%-nya dari mana? 70-80% stres itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Masih banyak kepahitan, kebencian, cemburu, iri hati, akunya mau keakuannya, egonya, ya, kebimbangannya, ketidakpercayaannya, dan sebagainya. Itu semua terdapat di dalam hati, bukan dari luar, dari dalam. Dan ini yang membuat orang jadi stres. Begitu ada sedikit api memicu dia mulai jadi stres. 80% lebih disebabkan karena dari dalam kita yang membuat kita jadi stres. Dan yang membuat kita jadi stres dari luar itu cuma 10-20% saja. Jadi kalau begitu, maafkan ya,
kayaknya kita tidak bisa menyalahkan orang. Gara-gara kamu saya stres. Biarpun ada gara-gara dari orang ini, ada gara-gara tantangan dari orang itu. Tapi kalau saudara punya damai sejahtera daripada Yesus, saudara jaga damai itu, jaga sukacita itu, saudara jaga kemurahan Allah, kasih karunia Tuhan itu. Tetap di dalam ini ada seperti benteng. Itu yang dari luar nggak bisa membuat kita jadi stres, depresi, dan sebagainya. Karena apa? Dalam hati saya ada sukacita. Kalau sukacita mau turun, saya bilang, hei jiwaku, jangan kamu tidak sukacita, jangan lepaskan tuh sukacita. Ya, perkuat dirimu dengan sukacitamu. Sebab itu sukacita daripada Allah yang tidak bisa dicuri oleh orang lain. Ya, perkuat pertahanan hidup saudara. Jadilah orang Kristen yang berakar. Jadi kalau dengar isu ini, dia tidak akan goyang karena dia sudah mengalami apa yang dia dengar firman Tuhan di sini. Dia sudah mengalami, dia sudah dirubah. Dia sudah dibersihkan, dia sudah disucikan. Walaupun belum sempurna, sedang menuju ke sana. Saudara, ini satu resep yang baik. Ya. Dan saya memuji, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak cuma berbicara tentang ada stres, depresi. Tapi Tuhan juga menunjukkan bagaimana caranya untuk memenangkan depresi ini. Untuk mengalahkan depresi, stres ini. Dan Tuhan memberitahu. Ya, jadi saudara, jangan kita terlalu memeriksa diri orang lain. Mari kita periksa diri kita sendiri. Ya, saudara, tidak berarti ya kalau begitu biarin saja. Tidak, kalau saudara sebagai kepala rumah tangga, saudara berhak untuk berdoa untuk rumah tangga saudara dan memeriksa dan mengawasi, jangan sampai ada hal-hal yang membuat hal-hal yang negatif masuk dalam rumah tangga saudara. Kalau saya sebagai pendeta, gembala, saya punya tanggung jawab, bukan hak, tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan gereja ini dan juga supaya firman Tuhan yang disampaikan itu adalah firman Tuhan yang murni. Jadi itu tanggung jawab saya. Ya, kalau terjadi apa-apa Tuhan tidak tanya, hey Ken atau hey siapa? Jamie. Hey Paulus banyak. Paulus Yedidia, ini cuma satu kalau Yedidia. Bagaimana kamu menggembalakan jemaat? Apa kamu cuma mengelus-elus domba-domba itu? Ya, cukurin kalau saya tebal, ya. Bagaimana kamu mengajar? Apa kamu mengajar berkhotbah cuma untuk menyenangkan hati orang supaya telinganya terkilik-kilik senang dengan ngakak sedikit, ya. Tapi pulang tidak berubah, dia tetap sama seperti itu. Sekali merdeka tetap merdeka, tapi ini merdeka dan dia tidak benar, saudara ya. Saya mesti bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi saya harap saudara maklum bahwa pekerjaan seorang gembala itu bukan pekerjaan ya semau gue. Ini hari saya khotbah ini besok saya khotbah itu urusan saya. Tidak. Setiap kali saya mau berkhotbah, saya mencari bahan, saya berdoa tanya Tuhan Roh Kudus berikan kepada saya apa yang menjadi kebutuhan daripada saudara jemaat di Petra ini. Supaya saudara tidak hanya bisa mendengar tapi saudara juga melakukan dan saudara dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Nah, jadi saudara, penyebab yang terbanyak orang menjadi depresi itu datang dari luar atau dalam? Dari dalam. Dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Yang dari luar itu bagian terkecil. Contoh, saya bilang ya ini pendeta Paulus enak ngomong tapi bagaimana? Saya tidak bisa mengerti di keadaan kok bisa begitu. Ya, satu contoh itulah Daniel. Saudara, Daniel adalah seorang yang luar biasa, seorang yang jenius. Walaupun dia adalah bangsa Yahudi, pada waktu orang Yahudi sedang kalah perang melawan Raja Ahasveros. Ya, dan semua orang-orang yang pintar-pintar, yang gagah, yang ganteng-ganteng seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu diboyong semua, dibawa pergi ke negerinya Iran atau Irak sana. Iran mungkin pada waktu itu. Ya. Tetapi ada masalah. Banyak orang iri hati kepada dia. Jadi kalau sudah sebagai satu pejabat atau sebagai punya kedudukan tinggi, kemudian sudah menghadapi kesulitan, ada orang yang iri hati kepada saudara, maka jangan saya bilang, ini satu-satunya orang adalah saya, yang di seluruh dunia tidak ada orang lain yang dicemburui,
jabatannya daripada saya. Ada banyak. Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego itu adalah orang-orang muda yang diboyong pergi ke negeri Iran sana, dan mereka dididik menurut cara Iran untuk kelak menjadi perdana menteri, ada yang jadi menteri, ada seorang yang pintar-pintar, jenius, luar biasa. Orang Yahudi itu jenius sampai hari ini dia. Ya, dan banyak hal yang rahasia Amerika belajar dari dia, bukan dia belajar dari Amerika. Ya. Setelah pada waktu tanggal 11 September itu gedung ditabrak oleh teroris, itu semua masuk kecuali 2.000 orang Yahudi disuruh libur hari itu. Dia punya intelijen tajam sekali, ya, sehingga ada orang Yahudi yang mati. Bayangkan, padahal di situ ada 2.000 lebih orang Yahudi yang jadi pegawai, dari pegawai tinggi sampai pegawai rendah. Ya. Tetapi luar biasa, 2.000 tidak ada satu pun yang mati, karena mereka tidak masuk kantor. Ya. Tuhan mengasihi orang Yahudi, hanya orang Yahudi ini masih keras kepala sampai hari ini. Nanti kalau dia sudah terdesak, biasanya manusia itu begitu. Kalau enak lupa Tuhan, kalau terdesak ingat Tuhan. Kalau enak ingat uang, kalau susah. Nah, kalau pada waktu dia perang, dia terpojok dari mana-mana, ya mau menghancurkan dia. Amerika juga cuma melihat melongo, bagaimana orang Yahudi kok bisa hampir musnah? Tapi Amerika tidak bisa berbuat apa-apa, supaya jangan Amerika yang mendapat kemuliaan, tapi Yesus Kristus yang mendapat kemuliaan. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya, puji Tuhan. Pada saat dia terpojok itu, dia mulai tanya, siapa itu yang disalibkan? Siapa itu yang tangannya berlubang? Siapa itu? Mereka mau belajar kenal siapa yang disalibkan itu. 2000 tahun yang lalu. Saya bilang ini bukan keras kepala lagi, keras tengkorak. Keras sekali orang Yahudi. Tapi hari ini mereka kalau sembahyang tetap bilang Yehovah, Yahweh, Yehovah. Tidak mau bilang Tuhan Yesus. Oh, dia tidak mengakui. Sampai hari ini dia tidak mau mengakui. Hanya ada 1-2 orang Yahudi yang dipakai Tuhan, seperti Maurice Cerullo itu orang Yahudi, Benny Hinn juga orang Yahudi. Ya, ada beberapa orang Yahudi yang terbuka hati dipakai Tuhan dahsyat supaya membuat orang Yahudi di negerinya itu jadi iri hati. Wah, ini Benny Hinn ini kan bangsa kita ini, suku kita ini, kok bisa dipakai Tuhan, orang mati bangkit. Lah kita ini kok begini terus. Ya, saudara, saya akhiri soal itu supaya tidak terlalu lama saya. Ya, tetapi Daniel, oleh sebab agamanya, banyak orang iri hati sama dia, kemudian mau menjebak Daniel dengan cara membuat aturan yang disahkan oleh raja, bahwa dalam tempo 30 hari 1 bulan ini tidak boleh ada satu orang di negeriku, kata raja, yang berdoa kepada Allah mereka. Hanya boleh berdoa dan meminta kepada raja, baginda raja. Wah, kayak Tuhan sekarang dia ini. Ya, dipertuhankan, begitulah. Nah, surat sudah disebarkan ke seluruh. Daniel juga dapat. Maklum, dia perdana menteri. Dia satu dari 3 orang yang pintar sekali, bijak sekali dia. Ya. Yang 2 ini bangsanya sendiri, bangsa Ahasveros, bangsa Iran. Yang 1 itu ada Yahudi. Misalnya, kalau saudara jadi Daniel ketika membaca surat ultimatum itu, apa yang saya lakukan? Apa? Terbang ke Amerika, terbang ke Singapura, Kuala Lumpur, Thailand, Myanmar, Vietnam, Korea. Daniel tetap pada tempatnya. Tetap pada tempatnya. Sebab dia tahu kalau Tuhan yang memberikan saya jabatan ini, tidak ada satu orang bisa merebut itu dari saya. Dia baru bisa merebut jabatan itu dari saya setelah dia merebut jabatan itu dari Allahku. Karena Allahku yang memberikan jabatan itu. Mau stres apa lagi? Gak usah stres. Gak usah dilarang, jangan stres. Oh, aku gak stres. Buktinya apa dia gak stres? Sementara banyak orang Yahudi, laki-laki semua stres.
Banyak pegawai-pegawai tinggi orang Yahudi, semua stres. Ya, dan mereka memakai kata-kata yang berhikmat tapi dengan dua kutip. Ya, 30 hari tidak berdoa kepada Tuhan Yesus kan apa-apa. Nanti setelah itu bisa lagi sembahyang. Kenapa 30 minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya minta ampun ya. Berhubung ada peraturan ini 30 hari tidak boleh sembahyang kepada Tuhan Yesus. Saya sembahyang kepada Tuan Ahasveros. Ya. Daniel tidak mau. 1 hari 3 kali dia berdoa. Bayangkan ini bukan klerek, tukang juru tulis atau apa pegawai ngepel. Ini Perdana Menteri, saudara. Sibuk, super sibuk. Tapi dia masih bisa mengambil waktu untuk 3 kali berdoa 1 hari. Kalau kita jadi Daniel, kira-kira bagaimana? Bisa menyisihkan waktu sedikit untuk Tuhan di tengah-tengah hiruk-pikuk pekerjaan, ya, sebagai Perdana Menteri, apalagi Perdana Menteri bisa mengambil keputusan setiap hari, ini itu, mungkin lebih dari 1 kali keputusan. Kalau kita juga mungkin kita mengatakan, ya Tuhan Yesus kan mengerti saya, ya, ini kan Tuhan Yesus yang kasih sama saya. Daniel tidak mau kompromi dengan dunia, ya, hati-hati kompromi dengan dunia. Melalui ini, itu dan sebagainya, sampai harus meninggalkan Tuhan. Ya, mesti ganti kepercayaan dan sebagainya. Hati-hati itu semua. Kompromi. Sedikit orang itu merasakan kenikmatan dunia, tapi sisanya adalah kesusahan belaka. Dan kalau dia mati, masuk manakah dia? Sorga jelas tidak. Kecuali ada sorga yang kedua. Ya, atau sorga yang ketiga. Kalau ditolak situ, pergi ke sini. Kalau ditolak sini kayak rumah sakit aja, saya bilang. Tidak mungkin, saudara ya. Dan dia tetap berdoa. Karena dia tahu doa itu mau diambil sama iblis, mau dicuri. Karena kalau dia sudah tidak lagi berdoa, dia tidak punya kuasa lagi. Bisa mengerti, saudara? Faham? Wah, ini ESC. Saudara ya. Nah, dia berdoa. Ini tanda dia tidak stres. Kalau dia stres, oh mungkin dia ada di mana, sedang lobby ini, lobby itu, lobby pejabat-pejabat tinggi. Dan mungkin dia menghadap raja sekaligus. Mati ya mati, hidup. Kalau Tuhan bilang hidup, tidak akan bisa membunuh dia. Ya, walaupun Raja Ahasveros sekalipun. Saudara, dan akhirnya saudara lihat bagaimana. Dia tidak diperlakukan seperti orang biasa. Dimasukkan di dalam goa singa. Ya, raja berusaha sampai sore melepaskan dia, tidak bisa. Itu komplotan itu bilang kepada raja, Raja, ingat apa yang Tuan Baginda sudah cap dengan dia punya cap meterai, gak bisa, itu saya hukum, gak bisa ditarik kembali kecuali Tuan Raja akan jatuh atau tidak lagi rakyat menghormati raja. Sehingga hukum kerajaan itu bisa dirubah-rubah semau gue. Oke. Sekarang dia beralih kepada Daniel. Daniel, aku mau lepaskan kamu. Tapi tidak bisa. Sekarang kamu minta bersandar kepada Allahmu. Yang kau katakan Allahmu itu Allah dahsyat menciptakan seluruh muka bumi. Kalau Allahmu bisa menjaga engkau dan engkau tidak mati. Dan tidak ada cakar-cakar apa dan sebagainya. Dari si singa-singa yang begitu banyak, yang mungkin sudah setengah bulan tidak dikasih makan, ya, sengaja dibikin lapar supaya langsung turun, kremes, bukan kerupuk, kremes. Ya. Saudara, Daniel bilang, Tuan Raja, saya yakin Allah saya ada bersama dengan saya. Luar biasa. Kemudian ditutup goa itu. Raja 1 malam gak bisa tidur. Siapa di sini yang gak bisa tidur? Coba tolong angkat tangan. Yang suka tidak bisa tidur. Wah, berarti semua pentidur ya. Asal kamu tidur kelas berat. Ya, dia berdoa, dia memuji. Rajanya tidurnya empuk, tapi gak bisa tidur. Orang gak bisa tidur tersiksa. Tersiksa. Ya, dia tidak panggil artis-artis. Alkitab
Biasanya kalau dia mau tidur, artis-artis dipanggil dulu menyanyi, berdansa, berjoget, dan sebagainya. Sampai dia tidur krok, artisnya pelan-pelan keluar, begitu ya. Ini kali tidak ada artis, tidak usah artis, saya tidak mau, saya mau sendirian, kata raja. Setengah marah dia, karena dia tidak berhasil melepaskan Daniel, karena Daniel adalah anak kesayangannya dia, pegawai kesayangannya. Nah, terima kasih kalau dikasih tahu ya. Saudara, besok pagi raja pagi-pagi lihat tanya, berdiri di muka goa, Daniel, apakah engkau masih hidup? Oh, sehat walafiat, katanya dia. Bukan cuma hidup, sehat walafiat. Oh, dia mulai berkata, Tuhanmu luar biasa ya Daniel. Baru hari ini aku melihat seorang yang begitu teguh hatinya kepada Tuhan dan Allahnya yang dia sembah. Lebih dari segala yang lain yang ada di dunia ini. Keluarkan Daniel. Satu garis gores pun tidak ada. Goresan seperti goresan kucing juga tidak ada. Mulus semua. Tidak pakai aloe. Haleluya. Mulus semua. Raja bilang, aduh dahsyat ya memang rajamu. Seizin Tuhan dia masuk goa atau tidak? Kalau tidak, matanya raja itu tidak melihat bahwa Tuhannya Daniel luar biasa. Dan kalau kita tahu Allah kita itu luar biasa, mengapa kita mesti stres karena persoalan ini, tantangan kecil itu, ya kesulitan ini, kesulitan itu. Seolah-olah itu kesulitan dan tantangan itu lebih besar daripada Allah kita. Saudara, Daniel dikeluarkan. Tuhan yang melindungi aku, Baginda, sebab aku tidak bersalah. Aku tak bersalah. Kalau tidak bersalah, mengapa dimasukkan? Ya, untuk menjadi kesaksian bagi raja. Kalau saya tidak masuk goa dan dikeluarkan lagi tanpa ada cacat apapun, maka Tuhan tidak bisa melihat Allah saya itu bagaimana hebatnya. Oh ya, betul ya. Ya, baru ini kali saya melihat Allahnya orang Yahudi itu satu hal yang luar biasa. Dan dia bisa bersaksi, dia tulis surat kepada seluruh 120 provinsi, semua mesti tunduk menghormati Allahnya Daniel. Ya, kalau raja yang saksi, seluruh umatnya ikut karena dia punya pengaruh besar. Supaya nama Tuhan menjadi saksi. Maka kadang-kadang kita diizinkan masuk di dalam percobaan-percobaan, tantangan, aniaya. Jangan takut, sebab tidak ada satu aniaya boleh datang kepada umat Tuhan kalau tanpa maksud daripada Allah. Apa maksud Allah? Supaya dia dipermuliakan di atas segala perkara melalui kesaksian saudara, melalui kehidupan saudara. Jangan stres lagi, jangan depresi lagi. Pandang kepada Yesus yang luar biasa. Kalau saudara memandang kepada hal-hal yang lain, saudara akan stres. Tapi kalau saudara memandang kepada Yesus yang sudah disaksikan oleh Raja Ahasveros, saudara tidak akan menjadi stres. Maka saudara juga menjadi saksi Kristus bagi nama Tuhan yang luar biasa. Kemudian Raja bilang, bawa sini semua orang-orang yang komplotan mau menghancurkan Daniel. Bawa sini semua dengan istrinya, kalau punya banyak istri, istri-istrinya, anaknya, anak-anaknya, ya semua, seluruh keluarga per keluarga. Terus Raja bilang, masukkan semua. Orang zaman dulu tidak bisa dikatakan buas atau bagaimana, ya, yang salah satu tapi seluruhnya disuruh mati masuk di goa, ya. Alkitab bilang satu demi satu dilemparkan, masuk lubang, dilemparkan, di bawah sana Bible bilang begini, sebelum dia dilemparkan, sebelum dia turun, mungkin dalam itu ya, goanya dalam, sebelum dia turun ini sudah jadi babi hong, habis. Tulangnya juga habis. Siapa di sini yang suka makan tulang? Sop kontrol. Habis. Alkitab bilang. Boleh baca tadi. Tapi kalau saya tidak bacakan sini sana ya. 1 Raja-Raja 19. Dan seterusnya. Habis saudara. Sop kontrolnya luar biasa. Tapi Daniel. Sedikit cakar pun. Cakar kucing tidak ada.
Ini supaya menjadi satu kesaksian bagaimana Allah, Yehova Allah, Tuhan Allah itu melindungi umatnya dengan sempurna. Kalau dia melindungi tidak separuh-separuh. Kalau dia melindungi saudara, dia melindungi dengan sempurna. Sama seperti pada zaman Daniel. Ini luar biasa. Saudara, satu lagi, Daud. Ada alasan kalau Daud mau bilang, aku stres. Aku gak bisa sekarang perang sama Goliat. Badannya aja besar, mengagetkan aku. Aku kecil. Tapi saudara, Daud bukannya stres, malah dia tantang. Ayo, 1 lawan 1. Saya lawan kamu. Sebab yang ada dalam aku bukan aku, tapi Allah Tuhanku, Yehova, Tuhan Allahku yang ada dalam aku. Dan yang berperang melawan kamu bukan aku, tapi Tuhanku yang ada di dalam aku. Luar biasa, saudara ya. Semua orang stres, dari rajanya Saul sampai tentaranya semua, sampai pangkatnya paling kecil semua stres, ketakutan, panik. Setiap hari 2 kali dia muncul, Goliat muncul pagi dan sore. Dan kalau dia muncul pagi dia ngomong sampai 1 jam lebih. Ya, dia nakut-nakuti, dia intimidasi, dia melecehkan Allahnya Israel. Sore lagi demikian. Saudara, semua orang stres kecuali Daud. Saya mau tanya lebih dalam sedikit. Kenapa Daud tidak stres? Saul stres. Kenapa? Apakah yang dihadapi, musuh yang dihadapi oleh Daud beda dengan musuh yang dihadapi oleh Raja Saul? Beda atau tidak? Beda, betul? Salah. Tidak beda, sama, tingginya sama. Orangnya 1 kok. Goliat itu ada 2, 1. Yang berhadapan dengan Saul, Goliat yang sama dengan yang berhadapan dengan Daud. Tapi mengapa Saul jadi takut, gelisah, stres, depresi, Daud tidak? Bisa nangkap toh? Kecuali misalnya Goliatnya, ada 2 Goliat misalnya. Goliatnya yang berhadapan dengan Saul itu Goliat yang tingginya sampai di plafon. Kemudian Goliat yang dihadapi oleh Raja Daud itu Goliat seperti Tuandi, seperti Jamie ini yang kecil-kecil begitu. Ya, sehingga karena kecilnya Daud tidak perlu stres. Karena besarnya Saul stres. Sama. Percobaan-percobaan yang kita alami adalah percobaan yang sama, yang biasa. Coba kita baca itu. Yang tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Percobaan yang biasa atau luar biasa? Jadi artinya itu percobaan tetap sama. Yang dihadapi oleh Saul sama dengan yang dihadapi oleh Daud. Yang tidak sama adalah Daud tidak stres, Saul stres. Mengapa kok ada yang stres dan ada yang tidak stres? Karena apa? Karena imannya daripada Daud membuat dia tidak stres. Tapi percobaannya tetap sama. Coba tolong bacakan terus. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, ya, melampaui kekuatanmu. Ya, haleluya. Terus? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, luar biasa. Tuhan sendiri juga memberikan jalan keluar. Ya. Satu hal lagi, manusia biasa. Yakobus pasal yang kelima. Saya kembali sedikit kepada Elia. Ayat 17 pasal 5. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya, Elia adalah manusia luar biasa. Enggak. Biasa.
Terus? Supaya hujan jangan turun, Ya. dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 Ya. bulan. Terus? Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya. Sekian. Saudara, ini doa dari seorang yang biasa. Ya. Dia berdoa, di sini katakan, minta supaya hujan tidak diturunkan. Jadi. Kemudian dia berdoa lagi, dia minta api diturunkan. Jadi. Kemudian dia minta lagi, hujan sekarang bukan jangan diturunkan, turunkan lebat. Jadi 3 permohonannya dia didengar semua oleh Tuhan. Yang dahsyat ini. Saya mau tanya kepada saudara. Ya. Itu doa Elia atau doanya Tuhan? Turunkan hujan. Jangan turunkan hujan. Yang kedua, turunkan api. Yang ketiga, turunkan hujan. Itu doanya Tuhan ataukah doanya Elia? Doanya Elia. Betul? Doanya Elia betul? Angkat tangan yang betul. Doanya tinggi. Doanya ya, doanya Elia. Saya bilang salah. Itu bukan doanya Elia. Ini bukan buka puasa. Cuma sedikit saya mau kasih ilustrasi. Itu doanya Tuhan. Loh, bagaimana kok bisa doanya Tuhan? Lantas yang berdoakan Elia, Tuhan kirimkan sekarang hujan. Itu kan Elia yang ngomong, yang berdoa. Betul, Elia yang berdoa. Tetapi sebelum dia pohonkan, itu doa adalah keinginanku, kerinduan Bapak untuk menjatuhkan hujan. Nah, di dalam hati, saya anggap ini hati daripada Elia. Betul? Dan Elia memohon, Bapak turunkan hujan. Sebelum dia mohon itu, Bapak sudah memberitahu kepada dia bahwa itu adalah kerinduanku untuk menurunkan hujan. Jadi kerinduan Tuhan itu menurunkan hujan, dia taruh di dalam hati daripada Elia. Kemudian Elia mulai memohon supaya Allah menjatuhkan hujan. Jadi sebetulnya yang sumber pertama yang ingin menjatuhkan hujan itu siapa? Tuhan. Kalau toh kita kemudian mendoakan Tuhan curahkan hujan, itu karena kita sudah terima lebih dulu itu kerinduan Tuhan untuk menurunkan hujan. Dan Tuhan taruh itu kerinduan di dalam hati kita, dan kemudian kita memohon. Begitu ditaruh dalam hati kita, kita rindu untuk berdoa memohon. Dan kita mau, ya Tuhan, inilah doa kami. Apa? Turunkan hujan. Saya mau tanya kepada saudara, Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan atau tidak? Kabulkan, karena apa yang diminta oleh Elia itu sebetulnya bukan keinginan Elia, bukan karena kemauan Elia. Itu adalah kerinduan Allah. Itu adalah kemauan Allah menjatuhkan hujan kepada bangsa Israel. Amin. Sama seperti Elia mengatakan, turunkan api dari sorga. Itu permohonan itu dari mana sebetulnya? Dari Elia sendiri. Wah, bahaya nih sekali. Nanti kadang-kadang saudara jalan di mall, turunkan api di atas mall ini semua. Mati semua konyol. Ini kerinduan dari Tuhan. Sudah lama Tuhan rindu supaya dia akan turunkan hujan untuk menjadi mujizat dilihat oleh orang Israel yang keras kepala itu, supaya mereka bertobat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan dan tidak kepada hal-hal yang lain. Nah, jadi saudara, kenapa? Sebab begini. Dalam Yohanes 4:15, coba kita mau baca. Kalau kita hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan hidup di dalam kita, maka apa saja yang kita minta akan diberikan oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku,
Ya. tinggal di dalam kamu. Jikalau kamu tinggal dalam aku itu Tuhan. Jikalau kamu, hei umat Tuhan, ya, tinggal di dalam Yesus dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, dalam hatimu, jadi praktek hidupmu. Terus Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kalau kamu akan menerimanya, betul? Ya, kalau dengan syarat kalau kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Bukan berarti saudara nanti malam tidur Alkitab ditaruh sini supaya, bukan begitu. Ya. Tapi Alkitab firman Tuhan itu transfer kepada kita. Sehingga kita bisa melakukan tidak dengan pertolongan kita sendiri tapi pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita dan firman-Nya Yesus itu adalah firman, tinggal dalam kita, dalam hati, dipraktikkan, diucapkan dan sebagainya, kita sudah melekat dengan Tuhan. Maka apa saja yang kamu minta akan diberikan. Karena apa? Karena apa saja yang kamu minta itu sesuai dengan kehendakku, sesuai dengan firman. Firman tinggal dalam kita. Kalau firman Allah tinggal dalam kita, firman Allah kita jadikan gaya hidup, merubah gaya hidup kita sehari-hari. Maka apa yang kita minta itu pasti sinkron dengan apa yang Allah inginkan. Betul? Makanya Tuhan begitu yakin sekali dan dia bilang, ya apa yang kamu mau, perkara besar-besar sekalipun, boleh minta sama aku, tapi aku sensor lagi. Tidak perlu kata sensor. Kenapa? Karena Yesus sudah ada dalam kita dan kita di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita. Maka apa saja Yesus berani mempertaruhkan. Apa saja yang kamu minta diterima oleh Bapa Surgawi. Karena apa saja yang kamu minta itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak bertentangan dengan kehendak daripada Allah. Rencana Allah jadi dalam hidup kita. Tapi dengan syarat, ya, kita di dalam Dia dan kehendaknya Dia di dalam kita. Dan tidak mungkin kita berdoa pakai kehendak kita sendiri. Karena Yesus sudah ada dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan firman yang penuh kehendak Allah itu sudah menyatu dengan kita dan Kristus. Dan kalau hidup kita seperti ini, Tuhan berani mempertaruhkan apa saja yang saudara doakan itu akan diterima, dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ya, Tuhan tidak bisa mengabulkan semua doa-doa karena orang itu masih jauh dari Tuhan. Kadang-kadang pakai nafsunya sendiri, pakai cara trik-trik sendiri, pakai ini itu tipu daya dan sebagainya. Maka Allah tidak bisa memenuhi doa-doa mereka. Kecuali jikalau kita hidup di dalam Dia. Dan Dia hidup di dalam kita. Dan kita mengenal kehendaknya. Dan kita mengenal rencana Allah. Dan apa saja yang kamu minta tadi dikatakan. Ayat 7. Akan dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Apa saja yang kamu minta. Katakan kiri kanan. Apa saja yang kamu minta. Katakan sekali lagi, minta apa? Ngomong, bilang, minta apa? Minta helikopter? Helikopteran. Tuhan bilang, tidak perlu, nanti kalau dikasih helikopter hari Minggu dia keliling-keliling pergi Bali tuh. ESC sendirian. Haleluya. Tuhan begitu baik, amin. Tuhan luar biasa, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara mau doakan? Mau doakan? Ya, doakan apa? Belakang sini. Ya, kami sudah ketemu dengan Bapak Wali Kota. Oh, ketemu pertama kali sudah akrab sekali. Ya, dengan beberapa panitia. Jadi tidak perlu disebarkan dulu, kita berdoa saja lebih dulu. Ya, mau sudah berdoa tiap hari untuk pembangunan ini? Ya, tadi sore waktu saya berdoa, begitu saya mau amin, biasanya Tuhan datang itu kalau saya sudah mau amin, wah dia ngomong cepat sekali. Kayak kira-kira begini, Paulus di satu pihak kamu sekarang mengalami tantangan, mengalami percobaan, tapi jangan takut, di pihak yang lain aku sudah membuka pintu
untuk pembangunan ini. Selalu begitu. Kalau saya kena percobaan yang satu, terus ada hal yang menghibur saya. Ya, kalau saya mengalami sesuatu kesulitan, saya bilang, Tuhan ingat kamu mengalami pertolongan di pihak yang lain, supaya seimbang. Ya, seimbang. Kita bisa mengalami percobaan besar, tapi penghiburannya lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Haleluya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam perjalanan saya 40 tahun jadi hamba Tuhan, banyak gunung-gunung yang besar-besar yang saya harus mendaki, menurun. Tapi kalau saya boleh berdiri di sini sekarang, ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah, tapi oleh Rohku itu akan jadi. Saudara, kita akan punya banyak kesaksian di belakang ini. Ya, doa kita yang 9 tahun nggak mati, saudara, nggak mati. 9 tahun Tuhan mau jawab sekarang. Amin. Jangan lihat terus kesusahan, lihat kebaikan Tuhan. Dan setiap orang yang melihat kebaikan Tuhan, dia akan ditolong, dikuatkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Mari kita bagi.